Apalagi di tengah cuaca yang pastinya tidak bersahabat, secara di laut gitu. Hai semuanya, aku Nadia Ayu, selamat datang kembali, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Anyway, seperti yang tertera di judul video, kali ini aku akan mengulas tentang kejadian asli di balik 10 foto yang terlihat biasa saja dan nampak seperti foto yang normal. Namun siapa sangka, terdapat fakta yang mengejutkan di baliknya. Langsung saja, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk klik tombol like dan subscribe dulu, serta nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Foto ini mungkin terlihat romantis dan menenangkan. Terdapat sepasang kekasih sedang berdiri di tepi pantai sambil merangkul tangan satu sama lain. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pada 2 April 1954, John Gowne, fotografer surat kabar The Los Angeles Times, sedang berada di halaman depan rumahnya di tepi pantai ketika dia mendengar keributan. Saat dia mengeceknya, John melihat sepasang suami istri yang sedang memegang erat tangan satu sama lain sambil berdiri di pinggiran pantai. Dan tanpa pikir panjang, John langsung mengambil kamera miliknya, lalu mengabadikan momen tersebut sebelum akhirnya menyusul pasangan itu. Ketika dia sampai, dia mengetahui fakta yang mengejutkan, bahwa bayi 19 bulan pasangan itu yang sebelumnya tengah bermain di halaman rumah, entah bagaimana tiba-tiba bisa sampai ke pinggir pantai dan hanyut terbawa ombak. Foto tersebut sebenarnya memperlihatkan pasangan suami istri yang sedang syok, menyadari anaknya telah hilang. Foto memilukan ini kemudian memenangkan Pulitzer Award dan juga muncul di halaman depan The Los Angeles Times kala itu. Foto ini nampak seperti foto kelas yang normal, tapi seminggu kemudian, 2 murid yang tengah duduk di bagian kiri atas foto melakukan penembakan brutal kepada teman-teman sekelas dan juga guru di sekolah itu. Insiden ini kemudian terkenal dengan nama penembakan SMA Columbine pada tahun 1999. Tanggal 20 April 1999, Eric Harris 18 tahun dan Dylan Klebold berusia 17 tahun memasuki SMA Columbine di Jefferson County, Amerika Serikat dengan membawa senapan semi-otomatis, pistol, dan beberapa peledak. Kurang dari 20 menit berselang, mereka menembaki warga sekolah dan membunuh 15 murid serta mencederai 21 orang. Aksi mereka berakhir dengan kedua pelaku yang kemudian menembak diri sendiri. Saat penggeledahan, kepolisian menemukan 2 bom propana di kantin sekolah, dan jika sampai benda tersebut meledak, kemungkinan korban jiwa akan lebih banyak. Foto hitam putih ini menampilkan seorang anak perempuan yang sedang duduk di atas benda mirip pelampung dan diambil pada 16 November 1961 oleh seorang kru kapal asal Yunani. Kru kapal itu melihat sang anak, Terry Joe Duperrault, sedang mengapung di tengah-tengah laut sendirian. Setelah dia bertanya pada Joe, dia mengetahui bahwa seluruh anggota keluarganya telah dibunuh di perahu layar mereka oleh seorang kapten yang mereka sewa. Sang kapten meninggalkan Joe di kapalnya yang tenggelam. Namun ajaibnya, dia selamat dan berhasil menaiki sebuah pelampung. Anak perempuan berusia 11 tahun itu telah terombang-ambing di lautan lepas selama 4 hari 4 malam tanpa makanan dan minuman. Kenyataan bahwa dia bisa bertahan 4 hari tanpa makan atau minum sama sekali merupakan sebuah keajaiban ya. Apalagi di tengah cuaca yang pastinya tidak bersahabat, secara di laut gitu. Pas siang kan udah pasti panas kena sinar matahari secara langsung, dan kalau malam pasti dingin banget kena angin laut. Tapi syukurlah anak tersebut akhirnya ketemu orang dan berhasil diselamatkan. Siapa sangka foto badut yang tampak tak berbahaya sama sekali ini menyimpan fakta ngeri di belakangnya. John Wayne Gacy, yang juga dikenal sebagai Pogo si Badut atau Patches si Badut, adalah pembunuh berantai dan pelaku pelecehan asal Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dia berdandan sebagai badut dan sering menghibur di acara ulang tahun anak-anak setempat. Namun siapa sangka, saat waktu luang, dia adalah seorang psikopat
yang telah melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap total sekitar 30 laki-laki muda dalam kurun waktu 6 tahun. Dia kemudian dikenal sebagai The Killer Clown atau badut pembunuh. Setelah berhasil ditangkap, Gacy kemudian didakwa hukuman mati dan dieksekusi pada 10 Mei 1994. Terlihat foto seorang remaja perempuan yang nampak menolak tak mau difoto. Foto itu merupakan foto terakhir seorang remaja bernama Regina K. Walters yang saat itu berusia 14 tahun sebelum meninggal karena dibunuh oleh pembunuh berantai bernama Robert Ben Rhodes. Robert juga dikenal dengan julukan Truck Stop Killer. Dia telah membunuh lebih dari 50 wanita ketika dirinya bekerja menjadi supir truk komersial dari tahun 1970 hingga awal 1990-an. Pembunuhan yang dilakukan pada remaja di foto diketahui sebagai salah satu pembunuhan paling sadis yang pernah Robert lakukan. Pada awal tahun 1990-an, tepat sebelum Robert membunuh Regina di sebuah peternakan di daerah Illinois, Amerika Serikat, dia mengambil serangkaian foto gadis yang tengah ketakutan itu sambil mengancam akan membunuhnya. Pihak berwajib kemudian berhasil menemukan foto ini beserta puluhan foto korban lain saat penangkapan Robert di rumahnya. Robert akhirnya didakwa hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di dalam foto ini, terlihat dua orang yang sepertinya sedang piknik di hutan. Namun kenyataannya, foto tersebut merupakan bukti reka adegan ulang pembunuhan yang dilakukan oleh Joachim Kroll untuk kepolisian. Joachim adalah seorang pembunuh berantai asal Jerman yang memulai aksi kejinya sejak tahun 1995 dan terus berlanjut selama 2 dekade. Dia juga dikenal dengan julukan Ruhr Cannibal. Setidaknya, dia telah membunuh 14 orang dengan kisaran korban berusia 4 hingga 61 tahun. Metode Joachim dalam melakukan aksi pembunuhannya yaitu berupa mencekik korban hingga meninggal sebelum akhirnya melecehkan mayat korban. Dia juga melakukan praktik kanibalisme kepada korban-korban tersebut. Pada tahun 1976, kepolisian berhasil menangkap Joachim di apartemennya. Dia kemudian meninggal akibat serangan jantung pada tahun 1991 di sebuah penjara kota Rheinbach, Jerman. Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membunuh lagi, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tanggal 10 Desember 1945, William Heirens meninggalkan tulisan yang dibuatnya dengan lipstik pada tembok apartemen korbannya Frances Brown di Chicago, Amerika Serikat. Sebelum menulis pesan tersebut, William telah menusuk Frances secara brutal. Dia juga dikenal dengan julukan The Lipstick Killer karena suka meninggalkan catatan yang dia tulis dengan lipstik di TKP. Setelah berhasil ditangkap 6 bulan kemudian, pengadilan mengungkap bahwa total dia telah membunuh 3 korban dan didakwa hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Foto ini menampilkan keluarga yang tengah makan malam di sebuah restoran untuk merayakan wisuda salah satu anggota keluarga. Siapa sangka, Bart Whitaker, anak laki-laki yang tengah duduk di sebelah kanan, telah menyewa 2 pembunuh untuk mengakhiri nyawa seluruh anggota keluarganya selepas mereka pulang makan malam. Mereka kemudian membunuh ibu dan saudaranya, serta menembak sang ayah. Namun untungnya, ayahnya, Ken Whitaker, berhasil selamat. Tim investigasi mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Bart adalah untuk menguasai harta kekayaan orang tuanya. Pada pengadilannya di tahun 2007, Bart didakwa hukuman mati, namun diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Foto ini adalah foto terakhir dari seorang gadis berusia 18 tahun bernama Jolie Callen dan diambil pada waktu sebelum mantan kekasihnya, Lauren Banner, membunuhnya. Dia menembak Jolie 2 kali kemudian mendorong tubuhnya ke jurang. Diketahui Jolie telah memutuskan hubungannya dengan Lauren pada tahun 2017. Beberapa hari kemudian, Lauren mengajak Jolie untuk pergi mendaki bersamanya di Peyote Trail, Alabama, Amerika Serikat. Sang mantan yang nampaknya tak terima diputuskan oleh Jolie
kemudian merencanakan hal yang sangat keji. Dan entah apakah hanya kebetulan atau Jolie sudah mempunyai firasat buruk, dia sempat mengirimi pesan ke temannya sebelum pergi dengan loren yang berbunyi, "Jika sesuatu terjadi padaku, kamu tahu siapa orang yang sedang bersamaku." Foto ini menampilkan dua remaja laki-laki yang tengah berada di sebuah pesta. Orang yang memegang cup adalah Tyler Hadley, remaja yang mengadakan pesta di rumahnya. Dan tahu nggak, sebelum dia ngadain acara pesta tersebut, dia telah membunuh kedua orang tuanya sesaat sebelum acara pesta berlangsung. Tyler memberitahu teman-temannya di sekolah beberapa hari sebelumnya bahwa dia akan mengadakan pesta di rumahnya karena kedua orang tuanya tengah pergi. Pada 16 Juli 2011, pada waktu sore hari sebelum pesta dimulai, Tyler Hadley mengkonsumsi 3 obat terlarang dan membunuh ibunya dengan palu. Ayahnya yang mendengar teriakan sang istri kemudian menghampiri mereka. Namun Tyler yang sedari awal sudah punya niat jahat dan sedang berada di bawah pengaruh obat terlarang, makin membabi buta. Tyler kemudian juga membunuh ayahnya. Setelah membersihkan darah mereka dan menyembunyikan kedua mayat orang tuanya di kamar, dia lalu menyambut tamu-tamu yang datang dengan total hampir 100 orang. Hingga pada akhirnya, di tengah pesta yang tengah berlangsung, Tyler mengajak Michael Mendel, sahabatnya, pergi ke kamar kedua orang tuanya, tempat di mana dia menyembunyikan tubuh ayah dan ibunya. Nah, pas lihat itu, Michael sebenarnya udah shock. Tapi dia juga jadi takut sama temennya. Jadi dia cuman iya-iyain aja pas Tyler ngaku ke dia tentang kejahatannya. Ketika dia udah pisah sama Tyler, barulah Michael menghubungi polisi. Dan Tyler pun ditangkap di rumahnya keesokan paginya. Tyler diketahui merupakan pecandu obat-obatan terlarang dan kesehatan jiwanya juga sedang terganggu kala itu. Hal ini yang dinilai sebagai salah satu faktor kenapa dirinya nekat membunuh kedua orang tuanya. Dia kemudian didakwa hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jadi itu tadi tentang fakta mengejutkan di balik foto-foto yang sekilas tampak normal. Anyway, terima kasih sudah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.